Saudara, dunia semakin hari semakin rusak, semakin parah, semakin menjadi-jadi, bukan ulah rakyat kecil, bukan pula ulah nelayan tradisional atau petani yang hanya bakar lahan kecil-kecilan, tapi ulah korporasi raksasa yang tiap hari keruk bumi tanpa belas kasih. Lalu pura-pura peduli pakai istilah bagus, greenwashing, carbon offset, dan CSR. Semua buat menutupi ambisi eksploitasi yang membabi buta. Faktanya, cuma 60% yang sumbang setengah sampah plastik dunia. Dan apa yang terlihat, perusahaan Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Danone bilang peduli lingkungan. Padahal aksinya paling banyak sumbang sampah plastik. The Guardian tahun 2024 melaporkan produksi plastik perusahaan-perusahaan itu justru naik tiap tahun. Lebih jauh, The Guardian juga mencatat ternyata industri makanan lebih polutif dari penerbangan global, di mana ada 10 perusahaan makanan terbesar di Inggris kayak Danone, Mars, Nestle sumbang emisi lebih besar dari total industri penerbangan dunia. Lalu perusahaan-perusahaan itu mencoba tolak kenyataan dan tidak tegas omong proses produksinya. Tak hanya itu, News tahun 2024 melaporkan dari 24 korporasi besar dunia, cuma satu yang jujur jalankan kebijakan net zero. Sisanya main laporan palsu dan tipu sana-sini, tarik sumbangan dan hasilnya tak ada angin sejuk. Kemudian sebesar 83% konsumen global bilang kami mau perusahaan yang peduli lingkungan. Tapi faktanya seruan rakyat global itu hanyalah isapan jempol belaka. Dan perusahaan terus tancap gas buat untung besar. Di saat yang sama kondisi bumi makin mengkhawatirkan. Lebih parah lagi, Double The Donation tahun 2024 membeberkan fakta bahwa dari 96% korporasi yang lapor dana CSR, isinya justru kosong. Artinya laporannya saja yang ada. Dananya nggak turun, nggak ada dampak sosial dan lingkungan yang konsisten, hanya pencitraan biar investor happy. Sekarang mari kita pikir pakai logika. Kalau perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa untung dari bumi yang rusak, kenapa harus peduli? Satu sisi bikin rusak lingkungan, satu sisi menolak dan mendukung aksi peduli lingkungan. Bagaimana ini? Apakah cara pikir kita yang aneh atau sikap kita yang sengaja berbohong untuk diri sendiri? Kalau sistem Indonesia dan global cuma kasih insentif ke perusahaan, organisasi, ataupun yayasan yang hanya cari untung, maka bisa dipastikan bumi kehilangan harapan jangka panjang, akan terus dieksploitasi secara sadis. Akhirnya kita kasih warisan rusak bagi generasi mendatang, menggadai masa depan mereka dengan amat murah dan serakah. Indonesia perlu ambil posisi cepat, tegas dan tanpa toleransi. Omong kosong sama dengan asing maupun asing yang justru hadir bukan bikin baik, tapi justru bikin rumit semua lini. Kita harus tekan dari dua sisi, yaitu dari konsumen dan kebijakan. Konsumsi kita harus cerdas, jangan beli produk dari perusahaan yang terang-terangan merusak lingkungan. Lalu kebijakan harus tegas, pemerintah harus jadi pendekar bagi rakyatnya, bukan justru jadi budak korporasi yang serakah. Bikin regulasi yang keras, jalankan, tegakkan tanpa pandang bulu. Kedaulatan lingkungan dan sumber daya alam, harga mati. Saudara, kita sudah masuk masa di mana bumi sedang marah. Banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim terjadi bukan kebetulan. Demikian adalah alarm peringatan bagi kita semua. Dan kalau nggak bisa perbaiki keadaan yang ada sekarang, tunggu pemilik korporasi besar sadar dulu, maka selesailah sudah. Saudara, uang bisa dicetak, bisa didapat, bisa dicari. Tapi ingat, bumi cuma satu.